Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faradinda Rambi, NIM 2314201049, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia, kelas A223 reguler, Fakultas Keperawatan, jurusan Ilmu Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu Enci Jumliyati Lambayang, sarjana pendidikan master pendidikan, dengan membahas masalah tentang kista ovarium. Apa itu kista ovarium? Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang diselimuti oleh membran yang tumbuh di dalam ovarium atau induk telur. Pada beberapa kasus, kista bisa saja padat atau berisi udara. Sebagian besar, kista yang muncul di dalam ovarium dapat menghilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Namun, diperlukan operasi pengangkatan kista jika diameter kista mencapai atau lebih dari 5 cm. Apakah kista ovarium itu berbahaya? Kista ovarium adalah kondisi yang cukup umum terjadi pada wanita yang masih mengalami siklus menstruasi hingga hampir memasuki masa menopause. Meski banyak dialami oleh wanita berusia 30 hingga 54 tahun, namun kista juga dapat ditemukan pada perempuan remaja dan pasien usia lanjut. Normalnya, kista ovarium bukanlah kondisi yang berbahaya. Akan tetapi, ada beberapa jenis kista yang dapat berkembang menjadi sejenis tumor atau kanker. Penyebab kista ovarium. Kista ovarium adalah kondisi yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti siklus menstruasi hingga pertumbuhan sel abnormal. Meski umumnya bersifat jinak, kista juga berpotensi menjadi sel ganas pada beberapa kasus. Beberapa penyebab kista ovarium adalah masalah hormonal, kehamilan, infeksi panggul yang menyebar ke ovarium dan tuba falopi sehingga membentuk kista, dan endometriosis. Ada juga beberapa faktor yang dapat meningkatkan pembentukan kista ovarium, diantaranya berusia 30 hingga 54 tahun, sedang menjalani pengobatan kesuburan, mengidap hipotiroidisme, merokok, menjalani pengobatan kanker payudara, siklus menstruasi tidak teratur, memiliki riwayat kista ovarium sebelumnya. Jenis-jenis kista ovarium. Kista ovarium ada 2 jenis. Yang pertama, kista fungsional yang terbagi menjadi 2 jenis pula, yaitu kista folikel dan kista corpus luteum. Kista yang kedua yaitu kista patologis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kista adenoma, yang kedua endometriosis, dan yang terakhir adalah kista dermoid. Gejala kista ovarium. Yang pertama adalah perubahan siklus menstruasi, masalah pencernaan, rasa nyeri di perut bagian bawah. Terakhir adalah pencegahan kista ovarium. Kista ovarium adalah kondisi yang tidak dapat dicegah. Meski begitu, Anda bisa melakukan pemeriksaan panggul secara rutin untuk mendeteksi adanya perubahan, kelainan, atau masalah pada ovarium. Dengan begitu, kista ovarium dapat diketahui lebih awal. Selain itu, perhatikan pula siklus menstruasi Anda. Apabila Anda mengalami perubahan pada siklus menstruasi dan merasakan gejala yang tidak biasa, segera kunjungi rumah sakit terdekat untuk berkonsultasi bersama dokter. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama pada perempuan-perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang tidak stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Bring it down, make it clap. I got